Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, selamat datang dalam pemaparan akademis melalui kanal YouTube ini. Saya Bunga Nurlela Sari yang akan memandu dalam meninjau ulang seluruh mata kuliah Public Relation yang telah ditempuh secara komprehensif selama satu semester penuh, mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Seluruh rangkaian keilmuan inilah yang membentuk pemahaman untuk utuh mengenai betapa kuatnya peran seorang praktisi PR dalam dunia bisnis dan korporasi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bedah satu persatu materi pembelajaran tersebut secara mendalam. Yang pertama, ada topik hubungan antara marketing dan public relations. Oke. Nah, banyak orang yang mengira marketing dan PR itu sama saja atau bahkan saling bersaing, padahal mereka adalah dinamik duo. Kalau marketing bertugas mengejar penjualan hari ini, sedangkan PR bertugas memastikan perusahaan punya nama baik untuk masa depan. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, di bagian ini terdapat riset pasar. Riset pasar ini terdapat analisis kebutuhan konsumen. Ini adalah langkah awal perusahaan mencari tahu apa yang sedang dibutuhkan dan diinginkan oleh pasar saat ini. Sedangkan untuk perencanaan strategi marketing, yaitu komunikasi strategi marketing, setelah data riset didapat, tim menyusun strategi produk, harga, dan tempat, lalu mengemas pesannya agar menarik bagi target pasar. Selanjutnya, public relation, disinilah PR masuk. Komunikasi pemasaran tidak akan efektif jika masyarakat tidak percaya pada perusahaannya. PR ini membantu menjembatani komunikasi ini agar pesan pemasaran lebih kredibel dan diterima dengan baik oleh publik. Selanjutnya, ekosistem kerja marketing. Pada bagian marketing ini, itu membangun dan menjaga citra perusahaan. Marketing ikut bertanggung jawab membangun citra lewat produk berkualitas dan kampanye iklan yang positif. Selanjutnya yaitu mendukung kegiatan promosi perusahaan atau wacana CMO atau target market di bawah kendali Chief Marketing Officer atau CMO. Strategi promosi ini dieksekusi secara struktur agar langsung tepat sasaran mengenai target market. Selanjutnya di sini terdapat alur penghubung atau sinergi dengan media dan konsumen. Ini dikelola atau pengelola hubungan marketing dengan media agar promosi besar-besaran berjalan lancar. Marketing membutuhkan publikasi media. Selanjutnya konsumen 4P, produk, price, place, dan promotion. Ini adalah borong pemasaran tradisional atau marketing mix yang fokus pada bagian produk dibuat, dihargai, didistribusikan, dan dipromosikan agar konsumen mau membeli. Selanjutnya yaitu sales. Sales pada public relation ini penjualan yang sukses akan memberikan pengalaman positif bagi konsumen yang menjadi modal utama bagi PR untuk membangun reputasi jangka panjang. Selanjutnya yaitu ada membangun reputasi perusahaan. Ini adalah ultimate goal dari PR. Ketika reputasi perusahaan ini kokoh, produk apapun yang dijual oleh tim marketing akan jauh lebih mudah dipercayai dan dibeli masyarakat. Selanjutnya yaitu pilar komunikasi dan eksekusi promosi. Kombinasi elemen PR ini pada stakeholder manajemen audience, PR bekerja secara makro, mereka tidak hanya bicara konsumen, tapi juga mengelola hubungan dengan pemegang saham atau stakeholder, manajemen internal, dan audiens yang luas. Selanjutnya itu turunan marketing mix dan bentuk promosi. Pada bagian paling bawah ini menunjukkan bagaimana fungsi dan komunikasi pemasaran diturunkan menjadi aksi nyata melalui empat saluran utama, yaitu direct marketing, pemasaran langsung ke target konsumen seperti email atau pesan personal. Yang kedua adalah personal selling, yaitu penjualan tatap muka secara langsung oleh tim sales. Yang ketiga advertising, yaitu periklanan berbayar di berbagai media, TV, baliho maupun media sosial. Dan yang terakhir, self promotion yaitu promo jangka pendek untuk mendongkrak penjualan seperti diskon atau buy one get one. Nah, hubungan antara marketing dan public relation ini eh, adalah simbiosis mutualisme yang berakar pada komunikasi. Yang pertama, marketing ini fokus pada hubungan transaksional, bagaimana produk sampai ke tangan konsumen dan menghasilkan profit menggunakan alat seperti marketing mix, advertising, dan sales promotion. Yang sedangkan untuk public relation yaitu fokus pada hubungan emosional, bagaimana membangun kepercayaan, mengelola citra, dan menjaga hubungan baik dengan seluruh stakeholder, publik, media, dan manajemen. Nah, intinya marketing ini membuat produk kita dikenal dan diinginkan hari ini, namun public relation lah yang membuat perusahaan kita dicintai dan bertahan hingga puluhan tahun ke depan. Keduanya ini tidak dapat dipisahkan. Marketing mendorong penjualan, sedangkan PR mengamankan reputasi. Next. Baik, untuk selanjutnya pada slide kedua yaitu mengenai public relation. Banyak orang bingung membedakan apa yang dikerjakan public relation dengan departemen lain seperti human research. Hari ini kita akan mengupas tuntas bukan hanya apa itu PR menurut para ahli, tapi bagaimana PR bergerak di berbagai fungsi serta garis tegas yang membedakan dengan HR. Next selanjutnya.
Nah, pada ini mengenai HR, Public Relation, menurut Grundig and Hahn, yaitu PR adalah manajemen komunikasi antara organisasi dengan publiknya. Artinya, PR ini bertindak sebagai jembatan dua arah yang mengatur lalu lintas informasi. Selanjutnya, menurut The Institute of Public Relations, PR ini merupakan upaya terencana dan berkelanjutan untuk menciptakan serta mempertahankan niat baik dan saling pengertian antara organisasi dengan audiensnya. Dan menurut DP Kusanti dan Leliana, yaitu PR adalah teknik berkelanjutan dalam mengelola upaya untuk meraih respon positif dan pemahaman dari pelanggan, karyawan, hingga publik luas. Next. Nah, di sini terdapat fungsi utama dari public relation. Fungsi PR pada media relation yaitu membangun hubungan baik dengan rekan media dan mengelola reputasi perusahaan di ranah publik. Untuk employee relation yaitu berfungsi untuk mengelola dan menjaga hubungan komunikasi yang sehat dengan internal karyawan. Untuk corporate communication yaitu berfungsi menyampaikan pesan resmi, visi, dan misi perusahaan secara strategis kepada para pemangku kepentingan atau stakeholders. Untuk community relation berfungsi untuk membangun ikatan dan hubungan harmonis dengan masyarakat atau komunitas yang ada di sekitar perusahaan. Dan untuk government relation yaitu menjalin hubungan formal dan komunikasi yang baik dengan pihak pemerintah atau regulator. Dan untuk investor relation yaitu mengomunikasikan informasi keuangan dan perkembangan bisnis secara transparan kepada para investor. Next. Nah, di sini terdapat eh, PR vs HR. Yang pertama yaitu pada pemangku kepentingan stakeholder yang dihadapi. Untuk PR sendiri yaitu pada external stakeholder, fokus utama PR ini adalah merangkul pihak luar organisasi seperti pelanggan dan media. Sedangkan untuk HR, fokus utama HR adalah mengurus pihak dalam organisasi yaitu karyawan dan manajemen. Dan yang kedua yaitu tujuan utama untuk PR sendiri yaitu bertugas untuk membangun dan melindungi citra publik organisasi. Dan untuk HR bertugas untuk menjaga produktivitas dan kebahagiaan tenaga kerja. Dan yang ketiga yaitu fokus area kerja. Untuk PR sendiri bergerak di bidang manajemen reputasi dan penguatan merek atau branding. Sedangkan untuk HR bergerak di bidang perekrutan, kesejahteraan, dan kepatuhan aturan. Nah, dan yang untuk terakhir yaitu pada ranah operasional, untuk PR sendiri fokus pada komunikasi keluar secara eksternal demi membentuk opini publik. Sedangkan untuk HR fokus pada pengelolaan operasional internal demi kelancaran roda organisasi di dalam. Nah, sederhananya, jika human resource ini adalah jantung yang memastikan organ di dalam tubuh perusahaan bekerja dengan sehat, bahagia, dan produktif, maka PR atau public relation adalah wajah dan suara yang memastikan dunia luar melihat, percaya, dan menghargai perusahaan tersebut. Keduanya ini sama-sama mengelola manusia, namun HR mengelola orang di dalam, sementara PR mengelola persepsi orang di luar. Selanjutnya itu ada materi dari buku Public Relation for Dummies, materi kekuatan PR. Pada studi kasus kampanye PR, Strike Back dibuat oleh sebuah agensi PR baru untuk memprotes pemogokan pemain bisbol sekaligus meningkatkan popularitas perusahaan. Melalui ide kreatif ini dan publisitas yang menarik, kampanye ini berhasil mendapat liputan nasional di USA Today, membuktikan bahwa keberhasilan PR lebih ditemukan oleh kreativitas dan strategi yang tepat daripada bayangan banyaknya kontak media. Berdasarkan studi kasus tersebut, kita dapat menginterpretasikan bahwa fungsi dan praktik PR tidak lagi sekedar menjadi jembatan administratif antara perusahaan dan media, melainkan telah bergeser menjadi instrumen strategis yang berfokus pada penciptaan nilai melalui gagasan. Secara lebih mendalam, ini adalah interpretasi bagaimana PR digunakan dalam kampanye strike back. Yang pertama itu ada PR digunakan sebagai instrumen manajemen momentum dan pembingkaian isu. Isu melainkan memanfaatkan krisis yang sedang hangat di masyarakat, yaitu pemogokan pemain bisbol. PR di sini berfungsi untuk menjadi situasi publik, menangkap keresahan atau perhatian massa, lalu menunggangi momentum tersebut untuk menyuarakan sikap protes.
Hal ini menunjukkan bahwa PR yang efektif adalah PR yang sensitif terhadap tren dan mampu menempatkan dirinya di dalam percakapan yang sudah otonom di ruang publik. Lalu yang kedua, PR berfungsi sebagai katalisator kesadaran merek, brand awareness, melalui taktik publisitas kreatif sebagai agensi baru yang belum memiliki reputasi besar atau modal jaringan yang kuat, mereka menggunakan PR untuk mendobrak pasar. Bukannya menggunakan iklan berbayar yang mahal, PR justru digunakan untuk menciptakan komoditas berita yang bernilai tinggi melalui pendekatan publisitas yang unik dan menarik. PR berhasil mengubah pesan protes menjadi sebuah fenomena budaya yang memicu rasa ingin tahu media, sehingga agensi tersebut mendapatkan eksposur besar secara organik. Yang ketiga itu PR digunakan sebagai alat pembuktian kompetensi berbiaya efisien. Keberhasilan menembus media nasional, Skaliber USA Today menginterpretasikan bahwa kekuatan utama PR terletak pada kualitas konten dan ketepatan strategi, bukan pada kuantitas jaringan. PR di sini membuktikan bahwa relasi media tradisional yang hanya mengandalkan daftar kontak panjang tidak akan berjalan optimal tanpa adanya narasi yang kuat. Sebaliknya, ketika PR mampu merumuskan ide yang radikal, relevan, dan kreatif, pesan tersebut. Lalu kami juga menganalisis profil dari Yo Jun Yong, seorang pendiri sekaligus CEO dari Plain Global. Perusahaan ini dirintis pada tahun 2000 sebagai sebuah perusahaan rintisan satu orang atau one person startup. Melalui visi dan komitmen yang kuat, He Jung Yong berhasil mentransformasi perusahaan ini menjadi agensi public relation terbesar di Korea Selatan, hanya dalam waktu 5 tahun sejak didirikan. Kredibilitas kepemimpinannya teruji melalui portofolio penanganan klien strategis berskala besar yang mencakup korporasi global seperti Samsung Electronics dan Nike, hingga institusi pemerintahan tertinggi seperti kantor Kepresidenan Korea Selatan atau Blue House. Memasuki pembahasan mengenai performa internasional perusahaan, Brand global saat ini telah diakui sebagai salah satu kekuatan utama di industri komunikasi global. Berdasarkan data Global PR Agency ranking 2024 yang dirilis oleh PR Ovok, agensi ini sukses menembus peringkat 50 besar di tingkat dunia, sekaligus menduduki posisi ke-6 di seluruh kawasan Asia. Pencapaian ini didorong oleh penerapan filosofi perusahaan yang berfokus pada efektivitas dan penciptaan nilai nyata bagi klien. Selain itu, keunggulan operasional Plain Global divalidasi oleh rentetan penghargaan prestisius termasuk meraih Grand Prize pada Korea PR Awards predikat North Asia PR Consultancy of the Year di ajang SABRE Awards 2023, serta 2 medali perak dari Campaign Asia Pacific Agency of the Year Awards. Next. Keberhasilan Pride Global dalam mempertahankan posisinya didukung oleh diversifikasi dan integrasi ekosistem bisnis yang sangat komprehensif. Perusahaan tidak hanya bergerak di bidang kehumasan tradisional, melainkan menaungi berbagai anak perusahaan strategis yang memperkuat kapabilitas operasionalnya. Ekosistem ini mencakup Pride EMC di lini pemasaran terintegrasi, Pride Prime TVC untuk manajemen artis, Prime Movie di industri perfilman, Prime Sport pada sektor pemasaran olahraga, serta Markers yang berfokus pada aspek branding dan user experience. Lebih lanjut, komitmen ekspansi internasional mereka dipertegas melalui peluncuran aliansi agensi PR global bernama PGA Plus pada tahun 2025. Next. Dari perspektif manajemen, gaya kepemimpinan Ye Jung Yong dikenal sangat hands-on di mana
ia tetap terlibat secara langsung dalam perencanaan dan eksekusi proyek-proyek strategis, meskipun fungsi pengelolaan operasional harian telah didelegasikan kepada jajaran eksekutif profesional. Namun, pendekatan yang sangat praktis ini membawa tantangan tersendiri bagi organisasi. Salah satunya adalah resiko ketergantungan yang tinggi pada pengalaman personal empiris yang berpotensi membatasi ruang inovasi baru dari sudut pandang generasi penerus. Di samping itu, karena fase awal pertumbuhan berorientasi pada pasar domestik, adaptasi terhadap dinamika komunikasi lintas budaya di tingkat global menjadi tantangan manajerial yang harus dihadapi secara bertahap. Next. Sebagai kesimpulan sekaligus langkah strategis ke depan dalam menghadapi kompetitor global utama seperti Weber Sandwich, Ogilvy PR, dan Ketchum, perusahaan merumuskan langkah mitigasi berbasis analisis SWOT. Strategi ini dititik beratkan pada percepatan adopsi teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan (AI) dan optimalisasi PR digital berbasis data untuk memperluas penetrasi pasar internasional. Rekomendasi formal berikutnya adalah memperkuat posisi perusahaan sebagai pemimpin pemikiran di kancah internasional, serta membangun sistem kerja organisasi yang lebih adaptif dan kolaboratif guna meminimalkan resiko ketergantungan ekstrim pada figur personal individu di masa depan. Dan kami juga mempelajari jurnal yang berjudul Bagaimana Public Relation Menerapkan Analisis Model SWOT. Dalam jurnal tersebut, kami mencari 3 skills, dan 3 skills yang kami cari adalah problem solving skills, strategic thinking skills, dan listening skills. Yang pertama ada problem solving skills. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa PR memiliki peran sebagai problem solver, yaitu mampu mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam aktivitas public relations serta memberikan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Hal ini menunjukkan juga harus mampu menangani berbagai hambatan komunikasi dan krisis yang terjadi antara organisasi dan publik. Dengan kemampuan ini, PR dapat membantu organisasi tetap menjaga reputasi dan hubungan baik dengan masyarakat. Yang kedua ada strategic thinking skills, yaitu berdasarkan jurnal strategical aspect yang sangat dibutuhkan oleh praktisi PR, terutama dalam menghadapi tuntutan publik yang semakin berkembang. Kemampuan ini berkaitan dengan cara PR dalam merencanakan strategi komunikasi, mengambil keputusan, serta memahami situasi secara menyeluruh dengan berpikir strategis. PR dapat menentukan langkah yang tepat untuk membangun citra positif organisasi dan menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Dan yang terakhir ada listening skills. Dalam jurnal tersebut juga dijelaskan bahwa PR berperan sebagai communication facilitator yang harus menjadi pendengar yang baik atau good listener dan dalam menjembatani komunikasi antara organisasi dan publik. Kemampuan mendengarkan ini penting agar PR dapat memahami kebutuhan, opini, dan respon masyarakat secara akurat. Dengan demikian, PR dapat menciptakan komunikasi dua arah yang efektif serta menyampaikan pesan organisasi dengan lebih tepat dan sesuai dengan harapan publik. Next. Lalu di sini ada kerangka pembelajaran dari jurnal yang berjudul Impact of Public Relation on Corporate Communication by. Pada kerangka pembelajaran ini, keberhasilan PR ditentukan oleh kemampuan organisasi memahami kebutuhan dan persepsi setiap kelompok publik. Oleh karena itu, strategi komunikasi harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing stakeholder. Karena semakin cepat perusahaan merespon publik, semakin tinggi tingkat kepercayaan dan kepuasan stakeholder terhadap organisasi. PR modern bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendengarkan opini publik dan menyesuaikan kebijakan organisasi berdasarkan masukan yang diterima. Dan media digital yang telah menjadi pilihan utama karena mampu menjangkau audiens lebih luas dengan biaya yang lebih efisien dibandingkan media konvensional. Karena keberhasilan komunikasi perusahaan tidak hanya bergantung pada pelanggan, tetapi juga pada hubungan yang baik
dengan pihak internal organisasi. Dukungan dari opini leader dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap suatu merek atau organisasi. Konsistensi unggahan membantu meningkatkan engagement, menjaga visibilitas merek, dan mempertahankan hubungan dengan audiens. Instagram juga lebih diminati karena format visualnya mampu menarik perhatian audiens dan meningkatkan interaksi merek. Media sosial telah mengubah pola komunikasi perusahaan dari komunikasi satu arah menjadi komunikasi dua arah yang lebih partisipasif dan efektif. Jadi pada kerangka pembelajaran pada gambar tersebut menunjukkan bahwa seluruh aktivitas VR berpusat pada komunikasi dua arah dengan publik. Media sosial berfungsi sebagai penghubung antara organisasi, media, pemerintah, investor, konsumen, dan masyarakat sehingga aspirasi publik dapat diterima dengan cepat, direspons secara efektif, serta menghasilkan hubungan yang harmonis dan berkelanjutan. Next. Lalu di sini juga ada kerangka pembelajaran dari jurnal yang berjudul Instagram as a Media Communication for Government Public Relation, Ministry of Energy and Mineral Research. Pada era digital, PR tidak hanya bertugas menyebarkan informasi, tetapi juga mengelola interaksi dan keterlibatan masyarakat melalui media sosial. Di sini GPR berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat agar kebijakan dapat dipahami dan diterima dengan baik. Instagram tidak hanya digunakan untuk publikasi, tetapi juga digunakan sebagai sarana edukasi publik mengenai program dan kebijakan pemerintah. Keberhasilan PR saat ini diukur dari kemampuan membangun engagement dan partisipasi publik, bukan hanya jumlah informasi yang disampaikan. Instagram juga menjadi alat yang mendukung seluruh tahapan kerja PR, mulai dari penyebaran informasi hingga evaluasi melalui komentar, likes, dan respon publik. Instagram memenuhi karakteristik media yang kaya karena mampu menyampaikan pesan secara cepat, menarik, dan interaktif. Dan Instagram memungkinkan pemerintah menyampaikan informasi secara cepat kepada masyarakat dalam skala yang luas. Media sosial juga mendukung seluruh bidang PR karena mampu mempercepat penyebaran informasi dan memperkuat hubungan dengan stakeholder. Kepercayaan publik hanya dapat dibangun apabila komunikasi pemerintah dilakukan secara terbuka, akurat, dan konsisten. Jadi kesimpulan pada kerangka pembelajaran ini adalah perkembangan teknologi digital telah merubah praktik public relation pemerintah dari komunikasi konvensional menjadi komunikasi berbasis media sosial. Instagram menjadi media yang efektif bagi government public relation, Kementerian ISDM untuk menyampaikan informasi, membangun hubungan dengan masyarakat, memperoleh umpan balik, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi publik. Keberhasilan GPR di era digital ditentukan oleh kemampuan memanfaatkan media sosial secara interaktif, cepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Rekan-rekan sekalian, itulah rangkuman komprehensif dari seluruh materi mata kuliah Public Relation yang telah kita bedah dari pertemuan awal hingga pertemuan semester akhir ini. Saya berharap pemaparan materi ini dapat membantu insight yang bermanfaat baik untuk kebutuhan akademis maupun referensi praktis bagi Anda yang mendalami dunia komunikasi korporasi. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.